Kan dakwah kita memang betul bukan hanya di masjid, Baik. bukan hanya di majelis taklim, tapi di mana tempat pun, di pasar, di sekolah, di kantor, itu pun jadi ladang dakwah kita. Oh ternyata pembangunan kiai dengan bahasa agama itu sampai ke masyarakat, sehingga akhirnya terrealisasi apa yang diinginkan. Gitu. Jangan jadikan perbedaan pendapat itu sebagai sebuah perselisihan sehingga akhirnya memecahkan di antara umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Para jamaah sekalian, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali biidznillah dengan izin Allah hadir di acara podcast bersama narasumber kita. Kami mengundang yang tidak asing lagi buat kita semua, Bapak Kiai Haji Dr. Natsiri Muhammad. Mungkin podcast pagi hari ini kita santai-santai saja untuk membedah, mengetahui kegiatan Pak Kiai ini Pak. Ini mungkin program pertama di Masjid An-Nur Islamic Center Bella Casa ini. Mungkin kita akan memulai dengan yang sederhana saja. Bapak mungkin kita akan memulai dari kegiatan Bapak selama ini ya Pak ya. Pertama, sebetulnya kegiatan yang sekarang dilakukan selama keberadaan di Depok ini kan yang kita ketahui Bapak selaku Ketua Dewan Masjid Kota Depok ya Pak ya. Mungkin kita bisa mengawalinya, mungkin Bapak dari pendidikannya, kemudian hadir di Depok kapan gitu Pak, mengajar, mempunyai pesantren di mana, karena Bapak ini kan kalau saya perhatikan luar biasa ya Pak ya, pengetahuan tentang agamanya atau yang lainnya. Mungkin Bapak bisa bercerita di awal ini dari pendidikan, kemudian pengasuh pesantren di mana, terus kok tiba-tiba diangkat menjadi Ketua Dewan Masjid Kota Depok itu, mungkin bisa sharing Pak, bisa dimulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bahwa saya secara pribadi ya memang banyak terjun dan berkiprah di dunia agama. Karena memang semenjak kecil saya sering diajak-ajak gitu. Bahasa kita itu sering diikutsertakan oleh orang tua ke beberapa tempat-tempat kajian keagamaan. Jadi kalau di Jakarta itu dulu sering ada beberapa majelis taklim yang sengaja memang kecenderungan orang tua kami selalu mengajak kepada nilai-nilai pendidikan terutama keagamaan. Jadi mungkin dulu pernah ada semacam qaul gitu, perkataan dari orang tua kami, ya saya pengen anak saya berada di dalam kubangan keagamaan. Jadi kehidupan sehari-hari itu memang selalu berada di dalam keagamaan. Jadi bahkan kakek saya dulu, jadi kalau saya sebut istilah babak gede, nah, kalau di dalam Jakarta itu dia punya memang kehidupan sehari-harinya hanya dakwah gitu ya, dari masjid ke masjid, masjid ke masjid. Kakek kami dulu itu, ya dia punya semacam surau gitu, kalau langgar atau ya banyak murid-muridnya yang pada belajar ke situ, Nah, munculnya kegiatan-kegiatan keagamaan memang ini sudah mendarah daging di keluarga kami itu. Jadi di hampir semua keluarga kami itu nyantri gitu ya ke beberapa pesantren. Ada yang di Jakarta, ya di Darun Najah, kemudian ada yang di Darul Rahman, ada yang di Lirboyo, ada yang di Darul Ulum Jombang juga ada, ya. Dan banyak di beberapa pesantren keluarga kami itu, dan bahkan kami punya keluarga sengaja memang dilanjutkan pesantren itu sampai ke luar negeri, sampai ke Mesir, ya mereka melanjutkan pendidikan S1-nya di sana, S2 di sana, alhamdulillah. Dan mengembangkan
kami punya lembaga itu di Pasar Minggu ya, dulu di Pejaten gitu ya. Sampai sekarang juga masih ada. Dan lembaga pendidikan itu, Hidayatul Anam itu masih berjalan sampai dengan hari ini. Dan saya secara pribadi, memang setelah diberikan tampuk oleh orang tua saya untuk berdakwah kemana-mana, sehingga akhirnya setelah pesantren saya cukup lama juga dan jarang ditengokin sama orang tua. Biasanya kalau pesantren itu kan, pesantren itu apa adanya. Pesantren itu seperti itu adanya. Pesantren kami digembleng setiap hari itu untuk mengikuti tata aturan yang sudah dibentuk oleh lembaga kepesantrenan. Yang kami ikuti selalu memang ini melelahkan sebetulnya di pesantren itu. Bangun harus mesti jam 3, kita harus tahajud bersama-sama. Kemudian setelah itu kita ikut sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kita membaca Quran, terus sampai dengan waktu isyraq. Setelah isyraq anak-anak juga kemudian dikumpulkan. Setelah itu mereka mereka mempersiapkan untuk sekolah formalnya. Ya, sekolah formal yang kita ikuti itu pagi jam 7 sarapan pagi, kemudian sampai jam 12 waktu zuhur selesai pendidikan. Kemudian setelah itu kita lanjutkan lagi dengan pengajian ya di jam 1 sampai dengan jam 3. Setelah itu kita lanjutkan dengan siangnya di olahraga dan malamnya mengkaji keilmuan yang kita pelajari pada saat siang hari. Itu dari habis maghrib sampai dengan waktu sekitar jam 10-an baru kita bisa tidur. Itu terus kita lakukan setiap hari dalam rangka. Tapi memang banyak anak-anak yang kita lihat seumur kami waktu itu yang nggak kuat memang. Karena mengikuti pendidikan yang begitu kerasnya. Begitu keras artinya begini, kita ditanamkan kepada dari guru-guru kita, dari kiai-kiai kita itu supaya mereka punya persiapan dini untuk masa yang akan datang. Pesantren itu tidak hanya mendidik kita untuk menjadi seorang kiai, tidak juga. Jadi mereka ada yang di jalur birokrat, di dokter, di umum lah banyak sekali. Artinya mereka bertebaran. Yang kita inginkan adalah bagaimana kemudian membentuk diri ini punya basic keagamaan itu yang menjadi fondasi dasar utama ketika anak-anak itu mengarungi kehidupan setelah itu. Jadi mereka harus punya kekuatan, pertama akidah yang jelas, kemudian amalia yang setiap hari kita lakukan itu akan terbawa terus dari pesantren sampai dengan hari ini. Karena biar gimana pun keinginan kita ketika di lembaga pesantren itu adalah membentuk anak-anak yang betul-betul memiliki akhlak. Itu yang pertama. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Orang banyak berilmu tapi adabnya yang kurang. Ini kan yang sangat tidak bagus buat kita. Nah, oleh karena itu saya setelah lulus dari pesantren sebetulnya dulu nggak pengen lagi mempelajari keagamaan. Pengennya dulu udah di umum aja lah gitu. Tapi ternyata masih teringat kata-kata orang tua, ya sudah di agama saja. Udah terjun sekali di agama. Sehingga akhirnya saya melanjutkan di IAIN dulu nyebutnya. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun saya lulus pada tahun 92 selesai. Terus melanjutkan di lembaga di S2-nya, kemudian S2-nya di manajemen di luar. Baru S3-nya balik lagi ke UIN. Sekarang yang Ciputat. Yang di Ciputat itu. Kita kembali lagi mengkaji kajian keislaman begitu ya. Dan yang saya lihat memang perkembangannya sangat luar biasa buat kita. Karena melihat pada sisi perkembangan teknologi, informasi, media yang membuat kita tergerak hati kita untuk ingin mengetahui tentang sebetulnya kita juga sudah tahu basicnya kita mendapatkan ilmu itu sebetulnya pada saat di pesantren. Nah, pengembangannya itu pada saat kita berada di universitas, di lembaga. Dan alhamdulillah saya karena nggak mungkin juga kita mengembangkan dakwah secara personality. Betul. Saya secara pribadi ngajar di mana-mana. Ya bukan hanya di Sukmajaya, di Anur, tapi kalau dari Depok itu dari Cinere sampai Tapos. Luar biasa. Kemudian sama kita dengan khutbah juga begitu, khutbah Jumat itu memang ini menjadi satu dasar kita untuk menyampaikan dakwah kita kepada Allah. Dan hampir di dalam 1 tahun itu fullnya luar biasa karena permintaan. Ya kita masuk ke ranahnya di semua lini. Alhamdulillah saya dipercayakan juga pernah khutbah di istana, ya di istana negara, kemudian di beberapa lembaga-lembaga kementerian, saya khutbah juga. Kemudian mengisi kajian-kajian keagamaan. Dan itu penting. Untuk menopang dakwah kita, maka harus ada lembaga.
lembaga yang bisa mendukung apa yang menjadi program kita untuk dakwah. Makanya saya terlibat di Dewan Masjid Indonesia, saya terlibat di dalam Majelis Ulama Indonesia. Iya. Sampai hari ini saya masih alhamdulillah dipercayakan sebagai salah seorang ketua di Majelis Ulama Indonesia. Kemudian di DMI juga sekarang sudah di Mustasyar, dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Kalau kita punya lembaga itu, maka dakwah kita akan tersalurkan. Kita punya lembaga dakwah seperti Dewan Masjid Indonesia, maka kita punya kekuatan masjid. Ketika masjid ini menjadi sasaran dakwah kita, kan dakwah kita memang betul bukan hanya di masjid, Baik. bukan hanya di majelis taklim, tapi di mana tempat pun, di pasar, di sekolah, di kantor, itu pun jadi ladang dakwah kita. Tapi dengan lembaga yang kita miliki, maka sasaran kita akan sampai kepada tujuan. Jadi dengan kita Majelis Ulama Indonesia, contohnya ketika ada satu masalah, maka kita dilibatkan di dalam penyusunan draft-draft untuk memutuskan sebuah fatwa, contohnya. Sekalipun ada lembaga fatwa tersendiri. Tapi ketika ada sebuah putusan, contohnya seperti terjadi pandemi kemarin. Pandemi yang terjadi di Indonesia, maka ada beberapa ketentuan dari pemerintah. Maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwanya. Ada physical distancing, contohnya. Kemudian ada sholat yang kita lakukan, boleh pakai fase di dalam sholat Jumat, ada jam 12, ada jam 1, dan seterusnya. Ini memberikan sebuah gambaran bahwa ternyata apa yang kami miliki dulu dengan ilmu pengetahuan keagamaan itu dijadikan dasar, kemudian kita ambil sebuah keputusan dari apa yang sudah kita miliki dengan pengetahuan kita. Nah, itulah yang pentingnya. Kenapa? Jangan sampai orang masuk ke lembaga-lembaga keagamaan tidak punya basic dasar keagamaan. Nanti akan sangat berbahaya. Kalau orang punya keputusan-keputusan tapi landing dasar agamanya itu kuat, maka orang tidak akan ragukan. Nah, orang pasti akan tahu. Oh ternyata, beliau. Karena kenapa? Oh, kita tahu kapasitasnya ternyata nilai keagamaan. Pantas dulu kan basicnya di pesantren sekian tahun, kemudian melanjutkan lembaga pendidikan keagamaan ya di universitas yang berbau agama dan seterusnya. Dan itu kan menjadi nilai penguat bagi seorang dai untuk bisa sampai menyampaikan dakwahnya. Makanya lembaga-lembaga organisasi keagamaan itu saya pikir penting. Buat kita bisa menyampaikan nilai-nilai keagamaan itu melalui jalur organisasi, dan insya Allah bisa akan tercapai gitu. Tapi Pak Ustadz, kalau saya melihat dari sedikit historical Pak Ustadz, memang pembentukan karakter Pak Ustadz itu tidak terlepas dari bagaimana orang tua ya Pak Ustadz ya membentuk anak-anaknya di keluarga Pak Ustadz itu sehingga menjadi Pak Kiai yang saat ini, yang dimana eksistensinya sudah diakui sampai ke tadi kan ke Istana Negara. Kemudian mungkin yang saya ingin tahu, kira-kira Pak Kiai hadir di Depok itu kapan ya Pak Kiai ya? Kan Pak Kiai kelihatannya asli Jakarta ya Pak Kiai, terus berkiprah di Depok itu sejak kapan Pak Kiai? Iya, saya pindah di Depok itu tahun 2006. 2006 kebetulan saya ngontrak tempat yang nggak jauh dari lembaga-lembaga keagamaan. Persis di depan saya itu pesantren Alhamidiyah. Alhamdulillah ini yang Pancoran di Mas. Pancoran Mas. Ya, Pak Kiai Sehu ya Pak? Sehu itu yang punya. Tapi saya nggak banyak terlibat di situ. Cuman memang komunitas saya di situ saya ketemu. Ada di situ Kiai Dibiati, Kiai Mahfud Anwar, yang lainnya. Sering kita berdiskusi tentang keagamaan-keagamaan. Jadi apa yang saya miliki kemudian masuk di situ, ke ranah itu, masuk ke ranahnya itu. Jadi pada waktu itu adalah di mana kita mencoba mengembangkan pada sisi dakwahnya ketemu. Jadi dengan didorong oleh nilai-nilai keagamaan yang ada di lembaga itu, maka aura yang ada di situ juga punya dorongan kuat kepada nilai agama, makanya hidup di situ. Ada masjidnya hidup, ya, ada musholanya hidup, suraunya juga hidup juga, lembaga-lembaga majelis taklimnya juga hidup. Karena kenapa? Ada aura pesantren di situ yang menguatkan. Maka akhirnya saya senang. Bahasanya begini, ikan akan hidup ketika ditaruh di dalam air. Iya, Pak. Iya, dia nggak bisa hidup nanti kalau ditaruh di daratan. Karena kenapa? Bukan komunitasnya, Betul, Pak Kiai. bukan alamnya. Tapi kalau alam kita, alam yang memang cenderungnya kepada nilai keagamaan, maka lembaga-lembaga keagamaan itulah yang menjadi penguat kita di situ. Baik Pak Kiai. Sekarang ini Alhamdulillah kalau saya perhatikan berkembang luar biasa. Ada perguruan tingginya juga yang di sampingnya. Mungkin itu warisan Pak Sehu kalau enggak. Ahmad Sehu. Pak Kiai kan cukup aktif di Majelis Ulama, kemudian di Dewan Masjid Kota Depok.
Kalau yang lembaga seperti itu Pak Kiai, apakah itu ada secara otoritasisasi dari Pemkot itu adakah gitu? Maksud itu kita aktif di sana ada periodenya kan, kalau kita menjabat itu kan ada 5 tahun, 3 tahun. Apakah berkiprahnya Pak Kiai di situ, ini pengabdian. Jadi saya selagi mengabdi sana, selagi Allah memberikan usia buat kita, kenapa kita mesti berhenti kan seperti itu? Mungkin itu bisa dijelaskan lebih lanjut Pak Kiai. Iya, organisasi Majelis Ulama Indonesia sama dengan organisasi kemasyarakatan Islam yang lainnya. Artinya ada periodisasinya di situ. Jadi di sana ada kepengurusannya, ada ketua umum, wakil ketua umum, ada ketua yang membidangi itu, dan mereka dipilih oleh mu'tamirin. Kemarin Depok ada sekitar 1 bulan yang lalu baru aja musyawarah daerah terkait dengan siapa sih memimpin, kemudian maka sekarang sudah terbentuk dan alhamdulillah saya masih dipercayakan menjadi salah seorang ketua ya di Majelis Ulama Indonesia itu. Intinya salah satunya tadi dalam rangka unsur pengabdian kita kepada masyarakat. Dan ini mitra pemerintah yang diakui oleh negara. Maka karena diakui oleh negara, semua perangkat yang ada di kita itu sejalan dengan perjalanan pemerintah. Terlepas kemudian, maaf, kalau di daerah itu kan terkadang memang unsur pemerintah itu karena dikooptasi oleh salah satu partai politik, terkadang begitu. Itu kadang-kadang bisa saja mempengaruhi. Padahal nggak semestinya juga. Setiap orang kan kita punya karakter. Karakter pribadi kita ini sebetulnya yang menguatkan kita di dalam kita, mengeksistensikan kita di dalam masyarakat. Maka kemudian kita masuk ke dalam ranahnya Majelis Ulama Indonesia. Ketika kita masuk ke ranah Majelis Ulama Indonesia, kita harus jalan dengan apa yang diinginkan selama masih dalam koridor syariah. Selama masih dalam koridor syariah. Kalau sudah keluar dari koridor syariah, ya kita juga mempertimbangkan diri lagi. Nah inilah yang kemudian saya melihat bahwa ada satu kesepadanan antara pemerintah dengan Majelis Ulama Indonesia. Maka bisa jadi Majelis Ulama Indonesia ini adalah merupakan kepanjangan tangan pada sisi keagamaan oleh pemerintah untuk menyampaikan dakwah-dakwah yang di framing suara pembangunan itu di framing dengan nilai agama. Sehingga akhirnya sampai ke masyarakat. Itu yang paling mudah, paling gampang sekali. Makanya tumbuh majelis taklim yang mereka ketika ini pemerintah besok mau bangun jalan tol contohnya, maka unsur tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh keagamaan, tokoh-tokoh yang ada di situ dikumpulkan. Yang paling mudah sekali sebetulnya nilai-nilai agama yang bisa masuk. Jadi ketika ada satu tokoh masyarakat yang tanahnya mau dipakai untuk pembangunan, begitu contohnya, maka kita bisa menyampaikan itu dengan nilai-nilai keagamaan, maka sampai. Makanya banyak sekali pembangunan yang di kita itu tidak terjadi konflik yang berkepanjangan, sehingga akhirnya pembangunan bisa berjalan baik. Nah itu menggunakan bahasa-bahasa agama. Nah itulah pentingnya kita, peran ulama, peran kiai di Majelis Ulama Indonesia untuk bisa ikut sama-sama membangun negara ini. Kekuatan kami itu ada di nilai agama. Kekuatan pemerintah itu ada di dalam kebijakan, gitu. Bagaimana kebijakan ini kemudian bisa berjalan, bisa diakui oleh masyarakat? Kami selaku kiai, selaku ulama itu diikutsertakan di dalam fatwa-fatwanya untuk bisa mendukung proses pembangunan yang diinginkan oleh negara. Maka akhirnya kami juga diakui, ternyata pembangunan kiai dengan bahasa agama itu sampai ke masyarakat, sehingga akhirnya terrealisasi apa yang diinginkan. Gitu. Selaras gitu ya antara keinginan pemerintah, perwujudannya melalui para peran kiai atau ulama, sehingga mengurangi adanya gesekan-gesekan di masyarakat gitu ya Pak Kiai. Pak Kiai, ini pertanyaan terakhir karena ini waktu juga mungkin Pak Kiai ada kegiatan lain. Mungkin dalam hal berdakwah ya Pak Kiai. Sekarang kan tantangannya tidak mudah ya Pak Kiai. Betul. Di mana era globalisasi, terus antara dakwah dan kemaksiatan itu kan sekarang nyaris gitu ya. Beda-beda tipis gitu ya, maka dibungkus dengan macam-macam lah. Peran dakwah yang mungkin sebagai tantangan yang terberat gitu saat ini, menurut pandangan Pak Kiai seperti apa, dan mungkin ada jalan atau way out-nya itu seperti apa Pak Kiai? Mungkin ada insight itu. Iya. Kalau kita punya cita-cita, kita punya harapan, punya asa ke depan, pasti orang melewatinya dengan tidak mulus-mulus saja. Pasti akan ada tantangan, akan ada kendala, ada penghalang mungkin di depan.
jangan dijadikan penghalang, kendala ini sebagai penghambat kita untuk bisa sampai pada tujuan kita. Iya. Tujuan yang kita inginkan adalah bagaimana bisa membahagiakan masyarakat secara umum. Maka kendala-kendala yang kita hadapi pada saat sekarang ini kita jadikan itu sebagai nilai penguat kita seharusnya. Pasti akan ada. Kita berdakwah ini tantangan yang mungkin barangkali dianggap besar sekarang adalah tantangan yang masuk ke ranah dunia politik yang sekarang yang lagi sedang keras gitu ya. Maka bisa jadi ada kesan bahwa, padahal enggak juga. Ini ada kesan saja bahwa ternyata ulama kok masih terpecah. Padahal sebetulnya tidak terpecah. Mereka punya satu manhaj yang sama sebetulnya, yaitu manhaj yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan pancinya, dan itu kita disatukan oleh itu. Umat Islam itu disatukan karena memang kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang tidak akan terlepaskan. Nah, ketika ini orang sudah mengerucut, maka sebetulnya semua orang sama. Kesamaan kita dalam bertingkah, memutuskan sebuah masalah itu sebetulnya mengerucut kepada satu sosok, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah mungkin barangkali dakwah-dakwah kita, sekalipun mungkin barangkali belakangan banyak sekali timbul pemikiran-pemikiran yang bisa saja orang ada pro ada kontra gitu ya. Dan itu hal menjadi yang wajar, karena kenapa? Perbedaan di antara kita itu menjadikan rahmat. Jangan sekali-kali perbedaan kita dengan orang lain kita klaim kita lebih benar, itu nggak boleh. Jadi orang salah itu nggak boleh juga. Maka bagaimana kemudian kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, mereka juga mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat. Lana a'maluna walakum a'malukum, masing-masing dipertanggungjawabkan karena ada garisnya masing-masing. Saya berguru pesantren, saya ada guru saya. Maka saya mendapatkan bagaimana cara saya sholat, itulah yang saya pertanggungjawabkan. Karena saya punya guru yang mengajarkan. Bagaimana kemudian orang sedang melakukan sholat agak sedikit berbeda, tidak pada umumnya. Mereka punya rasa tanggung jawab yang harus mereka lakukan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Jangan jadikan perbedaan pendapat itu sebagai sebuah perselisihan sehingga akhirnya memecahkan di antara umat. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka tidak masuk ke ranahnya konten agama yang sebenarnya. Agama itu adalah agama rahmatan lil alamin. Kita ini ada saudara, innamal mu'minuna ikhwatun. Kita saudara yang tidak bisa dipecah oleh apapun karena kita punya satu manhaj, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita nggak boleh dipecah hanya karena kita berbeda pendapat, orang kita katakan salah, kita harus menyatakan diri kita yang paling benar, itu yang nggak benar. Karena sifat yang paling sombong adalah sifat yang pernah dimiliki oleh setan yang mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Ya, kalau udah mengatakan begitu ya itulah sifat setan. Baik, terima kasih Pak Kiai atas pemaparan luar biasanya pada pagi hari ini di podcast ini. Jadi kami bisa mengetahui Pak Kiai aktif di berbagai lembaga-lembaga karena misinya adalah misi dakwah. Mungkin pertemuan pagi hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita ketemu lagi di pembahasan-pembahasan lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.